Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Channel yang membahas tentang kekepoan-kekepoan, tentang ilmu pengetahuan, tentang apa yang terjadi sehari-hari di sekitar kita, tentang aplikasi, tutorial aplikasi, dan masih banyak lagi. Jadi stay tune di channel ini. Terima kasih. Kalau ditanya tentang erup-erup, erup-erup itu bahasa Sunda. Ya, kalau bahasa Jawanya itu tindihan. Yaitu suatu kejadian yang terjadi pada saat kita tidur, di mana kita merasa tertindih oleh sesuatu dan kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita, tidak bisa membuka mata kita, dan mengalami sesak napas dan kesulitan untuk bangun. Sebelumnya saya mau cerita dulu tentang pengalaman saya dalam dunia erup-erup. Jadi saya itu sudah mengalami erup-erup sejak dulu dari SMP. Itu terjadi sampai saya remaja. Intensitasnya kadang-kadang sesekali, atau dalam satu minggu ada beberapa kali. Bahkan yang paling puncaknya itu pernah mengalami erup-erup lebih dari 1 bulan full, tidak ada yang terlewat satu malam pun tanpa erup-erup. Special edition itu nggak tahu kenapa ya, apakah karena bapak saya dulu tukang erup-erup makanya nurun ke saya bakatnya. Jadi tukang erup-erup juga. Jadi kalau tidur, mau saya posisi senang, capek, atau banyak kerjaan, banyak pikiran, erup-erup itu ada terus. Jadi hobi gitu ya, hobi. Hobi betah banget itu di badan saya ini. Dan karena terlalu sering itulah, maka saya sampai sudah mempunyai rumus sendiri. Nah kebetulan waktu erup-erup puncak-puncaknya itu, yang lebih dari 1 bulan, saya tuh posisi tidurnya sama ibu saya. Akhirnya saya sudah bisa berstrategi, sudah bisa sadar ketika erup-erup itu terjadi. Saya tuh sampai sudah bisa sadar bahwa saya sedang erup-erup. Cuman karena tidak bisa bergerak, saya membuat sebuah strategi. Jadi si tangan ini harus bisa menggapai ibu saya. Jadi kita tempat tidurnya 2, ini saya di bawah. Nah tangan saya itu harus bisa ke atas. Nah ibu saya udah dikompakin, dimana saya mukul-mukul kayak gitu, bangunin gitu. Nah itu strateginya lumayan berhasil dengan baik. Saya sudah bisa mengatur napas pada saat erup-erup karena sudah terlalu seringnya. Apa sih sebabnya? Ada yang bilang kamunya capek tapi banyak pikiran, jadi korslet. Badannya konsentrasinya nol, pikirannya konsentrasinya masih on, badannya udah off, korslet di situ, erup-erup. Terus ada juga yang bilang ya itu ada makhluk lain yang ngisengin kita, berada di sekitar kita saat kita tidur terus iseng gitu. Cuman yang saya alami beberapa kali adalah, contohnya nih, saya posisi tidur saling mengunjungi sama anak saya. Pada waktu itu posisi saya sedang tidur tapi merasa ada merinding. Nah kalau anak saya itu posisi erup-erup, dalam waktu yang bersamaan itu dua-duanya ngejerit bareng. Nah jadi kayak ada sesuatu di antara kita gitu. Nah itu katanya ada gangguan dari makhluk halus. Erup-erup yang saya alami itu kadang-kadang disertai mimpi, kadang-kadang tidak. Nah kalau yang disertai mimpi biasanya tentang keruwetan ya, misalnya makhluk halus yang, atau ada creature, makhluk yang aneh gitu. Misalnya ada ibu-ibu rambut pendek, agak gemuk gitu, tapi kecil, pendek. Dia posisinya ngeliatin terus. Kalau saya pergi ke sini ngikutin, ke sana ngikutin, terus ngintilin gitu. Atau misalnya dipeluk oleh sesuatu, makin berat gitu. Atau misalnya digelitikin, ini kerasa itu geli banget tapi nggak bisa bangun. Nah sampai akhirnya
saya berstrategi mengeluarkan tenaga untuk bisa bangun. Nah seperti itu, ngatur napas sampai akhirnya berteriak. Nah jadi saya itu kalau udah bangun teriaknya keras, bisa membangunkan seisi rumah. Nah nggak tahu yang mana yang benar. Selama perjalanan hidup saya, selama saya menjalani hidup itu sampai saya kenyang, hatam, ya akhirnya saya simpulkan bahwa penyebabnya ya dari dua yang tadi. Dan nggak tahu kenapa akhirnya berhenti sendiri dan nggak pernah hidup lagi. Benar, cuman semua hal-hal yang berkaitan untuk menangkal hal itu dilakukan, termasuk tidak tidur telentang. Jadi tidurnya itu miring. Sampai sekarang nggak mau tidur telentang, selalu miring. Nah sekarang kita coba simak apakah itu erup-erup, dilihat dari sisi erup-nya dan bagaimana cara menanganinya. Check it out videonya. Erup-erup atau tindihan bahasa medisnya itu disebut dengan kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Paralisis atau paralysis ya. Nah jadi saat kita mau tidur, kita akan melewati 4 tahapan, yaitu dari mulai kita sadar sampai akhirnya terlelap ya. Tidur ayam, masih dengar semua suara, lalu mulai tidur ringan, lalu tidur dalam, sampai akhirnya tidur yang dihiasi oleh mimpi. Nah kalau erup-erup itu ada loncatan fase, sehingga kita tersadar saat kita ada di fase mimpi. Jadi badan kita itu belum siap atau belum fokus untuk bergerak, karena sudah fase mimpi itu kita benar-benar rileks ya, jadi kayak lumpuh kan gitu. Nah tiba-tiba kita tersadar, makanya terasa berat untuk bangun atau bergerak, dan seringnya disertai oleh mimpi. Kenapa kita suka terkena erup-erup atau sleep paralysis? Itu penyebabnya bisa karena kita kurang tidur, terlalu banyak kafein, atau pola hidup yang tidak teratur. Nah, masalah erup-erup yang dikaitkan dengan mistis terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain. Namun medis menyangkal kalau erup-erup itu tidak ada kaitannya dengan hal mistis. Untuk memperbaikinya adalah ya kita harus mengatur pola hidup kita, harus mengurangi kafein atau makanan-makanan yang toksik ya, dan menjaga pola tidur. Dan yang unik tapi memang harus dilakukan adalah jangan tidur terlentang, karena kelumpuhan tidur itu seringnya menyerang orang yang tidur dalam posisi ini. Nah loh, oke, semoga bermanfaat informasi tentang apakah itu erup-erup atau ketindihan itu. Salam hangat dari Kepo Channel 2. Salam Kepo, salam Explore. Assalamualaikum. Kepo Channel.